Rendra pulang ke rumahnya dengan perasaan damai, karena setelah sekian tahun dia mencari anaknya, hari ini dia menemukan anaknya tersebut. Meskipun dia belum bisa memperkenalkan diri secara langsung, dia bersyukur anaknya itu masih hidup dan mirip dengannya. Langkah Rendra yang akan naik ke atas terhenti saat dia melewati meja makan di mana di situ ada kedua orang tuanya dan juga adiknya tengah bersiap untuk makan malam. Tangannya seketika terkepal. Dia benci dengan kedua orang tuanya yang sudah menyembunyikan Adiba dan juga anaknya selama ini tanpa memberitahu padanya. Tatapan Rendra berubah dingin saat melihat kedua orang itu dan dia langsung melangkah begitu saja, mengabaikan ketiganya. "Kau mau kemana?" "Ayo, makan malam," tegas Franz pada Rendra. "Tidak lapar," jawab Rendra tanpa melihat ayahnya. "Lapar atau tidak, tetap duduk di meja makan, mengerti?" Tukas Franz dengan suara cukup keras. "Aku tidak mau semeja makan dengan orang yang telah membohongiku selama ini, menjadikan seperti orang bodoh." Sinis Rendra dan menatap tajam ayahnya. "Kau berani menatap ayahmu seperti itu?" Franz langsung menggebrak meja dan berdiri. "Pak, sudahlah," ucap Jeremy menenangkan ayahnya. Sedangkan Citra hanya diam. Dia sudah muak dengan keributan anak dan suaminya. "Kenapa, Pak? Mau menghajarku? Silahkan. Kau memang tukang menghajar orang," ucap Rendra, malah mendekati sang ayah yang sedang emosi. "Aku sekarang tidak akan pernah hormat padamu. Kau membuatku jauh dengan anakku selama ini. Apa maksudmu? Jangan pura-pura bodoh, Pak," tukas Rendra dengan lantang. Citra yang duduk melihat ke arah anaknya tersebut. Dia penasaran apa Rendra sudah mengetahui soal semua ini. "Papa tidak mengerti maksudmu," ucap Franz masih kukuh dengan pendiriannya, meskipun dia tadi sedikit terkejut mendengar ucapan Rendra. "Bohong." Seketika Rendra langsung emosi. Dia membanting kursi yang berada di sebelah Jeremy. Kursi itu terjatuh dengan cukup keras. "Papa memang pembohong. Kau tahu kan, anakku masih hidup. Kau memang papa yang jahat. Bagaimana bisa kau tidak memberitahuku soal anakku, Pak?" bentak Rendra menatap papanya yang hanya bisa diam. Franz bingung akan bicara apalagi karena Rendra terlihat sangat marah padanya. Haruskah dia memberikan penjelasan akan alasannya itu? Tapi sepertinya percuma. Dia memberikan alasan pada Rendra. Dia mengenal Rendra yang seperti dirinya itu. Anak itu tidak mungkin akan percaya dengannya di saat emosi seperti ini. "Anakmu masih hidup. Syukurlah. Kalau dia masih hidup, berarti aku punya cucu sekarang. Moodku untuk makan sudah sirna. Karena dirimu. Ma, aku ke kamar dulu," ucap Franz dengan entengnya. Dia berusaha bersikap biasa saja soal itu. Rendra sendiri tidak habis pikir dengan ayahnya. Dia menatap kesal pria kasar itu yang sudah pergi dari meja makan. "Rendra, kamu sudah tahu anakmu masih hidup. Maafin Mama." Mama belum bisa memberitahukanmu. Mama juga baru tahu seminggu yang lalu, tapi papamu menyuruh Mama tidak membela diri, Mama. Aku kecewa dengan kalian berdua. Bisa-bisanya menyembunyikan soal anakku dariku." Ucapan Rendra memotong ucapan mamanya terlebih dahulu. Dia langsung pergi meninggalkan sang mama dan juga adiknya. Citra yang mendapat perlakuan seperti itu dari Rendra merasa terluka dengan sikap anaknya. "Rendra, tunggu. Dengarin Mama dulu, Rendra," seru Citra memanggil Rendra yang pergi ke arah tangga mengabaikan ucapannya. "Adiba, Bunda mau ngomong sama kamu," ucap Julia menghampiri Adiba yang sedang mencuci piring kotor yang habis mereka gunakan untuk makan malam. "Ya Bun, Bunda mau bicara apa sama aku?" ucap Adiba langsung menghentikan kegiatannya dan melihat ke arah bundanya tersebut. "Sini duduk dulu di meja makan," ajak Julia. Dia menarik Adiba untuk ke meja makan. "Kenapa Bun?" ucap Adiba heran dengan sikap bundanya. "Bunda tanya sama kamu, kamu jawab jujur. Soal apa Bun?" "Pria bernama Rendra tadi kesini dan bermain dengan Rafka. Itu ayah kandungnya Rafka kan?" Julia menatap putrinya serius. Adiba tampak bingung harus menjawab apa. Haruskah dia berkata jujur pada bundanya soal ayah kandung Rafka? Jawab Adiba. Iya Bun, dia ayah kandung Rafka," jawab Adiba terbata. "Serius Mbak? Mas Rendra, ayah kandungnya Rafka?" seru Alvin yang berjalan ke dapur dan mendengar pembicaraan itu. "Alvin, Mbak mohon jangan keras-keras, nanti Rafka mendengarnya." Adiba terlihat panik dan melihat sekitar. Dia takut anaknya yang pintar itu mendengar pembicaraannya. "Enggak kan Mbak, Rafka di kamarnya Aldo." "Terus kenapa kamu malah menyuruh orang lain untuk menjadi ayahnya Rafka?"
Jelas-jelas pria itu tadi ayah kandungnya. Ucap Julia menatap tak mengerti pada Adiba. Karena pria itu, pria bejat, Bun. Dia dulu memperkosa aku, terus dia menyuruh aku gugurin Rafka, Bun. Jadi dia gak pantas jadi ayahnya Rafka, Bun. Aku gak mau anakku tahu kalau dia ayahnya. Ucap Adiba mulai berkaca-kaca. Ya itu dulu, Adiba. Bunda lihat dia datang-datang memeluk Rafka sambil menangis. Udah heran lihat tadi kenapa kok nangis begitu saat memeluk Rafka. Taunya dia ayahnya. Mbak kasih tahu Rafka aja kalau itu ayahnya Mbak, daripada orang lain yang Mbak jadikan ayahnya. Kasihan Rafka, Mbak. Masa Mbak tipu begitu? Dia pengen banget loh Mbak ketemu ayahnya, sahut Alvin yang berdiri di antara mereka berdua. Tapi dia jahat, Vin. Mbak gak mau. Mbak gak mau anak Mbak tahu dia ayahnya, tukas Adiba. Jahat gimana Mbak? Itu kan masa lalunya dia, Mbak. Dia kayaknya sayang banget sama Rafka, Mbak. Asal Mbak tahu, Mas Rendra yang nenangin Rafka di mall, Mbak. Maksudmu apa, Fit? Adiba tampak terkejut mendengar ucapan Alvin. Aku beberapa hari lalu ketemu Mas Rendra di mall, Mbak. Rafka waktu itu lari dari aku karena aku belain Mbak Diba. Terus yang udah bohongin dia. Dia marah terus nabrak Mas Rendra. Dan Rafka diem saat sama Mas Rendra, Mbak. Bahkan dia gak mau aku ajak pulang karena ingin ikut sama Mas Rendra. Jelas Alvin. Kamu dengar Adiba? Ikatan darah memang gak bisa kamu pisahkan. Bagaimanapun Rendra ayah Rafka, kamu gak bisa misahin ayah sama anak. Mungkin Rendra bersikap seperti itu karena belum dewasa, tapi dia sudah berubah. Ucap Julia membuat Adiba yakin. Tapi Bun, gak usah tapi-tapi. Bilang sama Rafka kalau Rendra ayahnya, bukan orang lain, Diba. Kasihan Rafka kalau kamu bohongi. Dia kalau tahu soal ini dia pasti benci sama kamu. Kamu gak mau kan anak kamu benci sama kamu? Ucap Julia. Adiba mengusap wajahnya kasar. Dia bingung sendiri soal ini. Haruskah dia mengatakan semuanya pada Rafka soal siapa ayah kandungnya? Rendra pagi-pagi sekali sudah berada di depan rumah Adiba saat ini. Dia datang karena ingin berangkat bersama perempuan itu dan juga sekaligus untuk melihat anaknya. Dia saat ini harus lebih sering mendekatkan diri pada anaknya agar mereka saling dekat. Dan kelak, saat dia bisa menikah dengan Adiba, anaknya itu tidak sungkan dengannya. Dia takut anaknya tersebut bakal menjadi jarak nantinya. Di mana Adiba? Kenapa belum keluar juga? Ucap Rendra saat melihat rumah itu masih tertutup rapat. Sedari tadi dia sudah menunggu di tempat itu. Tapi kenapa Adiba belum muncul juga saat ini? Rendra yang sudah tidak sabar membuka pintu mobilnya. Dia langsung turun dari mobil dan berjalan ke arah rumah tersebut. Rendra berjalan masuk ke halaman rumah dan dia langsung berhenti saat pintu rumah terbuka, di mana Rafka yang keluar dalam keadaan panik. Rafka berlari dengan langkah kecilnya keluar dari rumah. Dia tampak bingung mencari seseorang dengan wajah paniknya. Rafka, panggil Rendra pada bocah itu. Rafka yang mendengar panggilan tersebut melihat ke arah orang yang memanggilnya. Matanya langsung berbinar. Om bantu aku, Om. Seru Rafka pada Rendra. Dia berjalan menghampiri pria dewasa itu dengan panik. Rendra yang melihat kepanikan Rafka langsung berjalan cepat menghampiri bocah tersebut. Ada apa sayang? Kenapa kamu menangis? Tanya Rendra pada Rafka yang memang tengah menangis saat ini. Mama pingsan. Ucap Rafka yang berdiri di depan Rendra yang sudah mensejajarkan tubuhnya. Apa? Mama kamu pingsan? Rendra tampak terkejut mendengar ucapan itu. Om, ayo Om bantu Mama, Om. Ucap Rafka sambil menarik-narik Rendra. Iya, sebentar. Rendra langsung menggendong Rafka. Bocah itu sendiri saat ini sudah mengenakan seragam sekolahnya. Mendengar Adiba pingsan membuat hatinya cemas saat ini. Karena dengan Adiba sebenarnya, kenapa perempuan itu bisa tidak sadarkan diri? Pikir Rendra sambil berjalan cepat masuk ke dalam rumah. Mama kamu di mana sayang? Tanya Rendra pada Rafka yang ada di gendongannya. Mama di kamar Om, ayo buruan Om. Ucap Rafka menangis agar Rendra cepat membantu mamanya. Karena di rumah saat ini tidak ada orang. Omanya dan om tantenya pergi ke Bandung untuk menghadiri acara keluarga di sana. Dan opanya ada di Surabaya. Rendra langsung masuk ke dalam kamar yang ditunjuk Rafka. Dan dia melihat Adiba yang terbaring di lantai. Sayang, kamu turun dulu ya.
Om mau bantu mama kamu. Rendra dengan cepat menurunkan Rafka dan dia langsung menghampiri Adiba yang tengah tak sadarkan diri. Adiba, bangun, ucap Rendra pada Adiba. Dia menepuk pelan wajah perempuan itu dan dia merasakan tubuhnya yang hangat. Rendra langsung memeriksa pergelangan tangan Adiba dan dia diam sebentar. Sudah ia pastikan Adiba demam saat ini dan demamnya cukup tinggi. Rendra dengan sigap langsung mengangkat Adiba dan membaringkannya di tempat tidur. Om, mamaku kenapa? Mama baik-baik aja kan? Ucap Rafka menatap cemas Rendra. Sini sayang, panggil Rendra pada Rafka. Mama kamu gak apa-apa kok. Mama cuma demam. Kamu di sini dulu ya, jagain mama. Om mau ambil air es dulu. Ucap Rendra mengangkat Rafka dan mendudukkan bocah itu di sebelah Adiba yang terbaring di kasur. Rendra langsung berjalan keluar dari kamar tersebut. Dia langsung menuju ke dapur untuk mengambil air untuk mengompres Adiba sebagai pertolongan pertama. Kalau misalnya demamnya belum turun, akan ia bawa ke rumah sakit perempuan itu. Rendra sudah selesai mengompres Adiba. Dia berkali-kali melakukannya agar panasnya turun dan saat ini sudah berangsur turun. Dia menatap Adiba yang masih belum turun, bahkan belum bangun dari pingsannya. Dia sedih menatap perempuan itu saat ini. Kenapa kau bisa sakit begini? Apa yang membuatmu sakit? Ucap Rendra sambil memegang tangan Adiba. Melihatmu seperti ini membuatku lemah. Cepatlah pulih. Ucap Rendra mencium punggung tangan Adiba. Om, aku sudah makan. Makanannya enak. Ucap Rafka yang masuk ke dalam kamar dan membuat Rendra langsung menatap Rafka yang menghampirinya. Bocah itu sangat girang saat ini karena habis makan makanan fast food yang dia belikan barusan. Karena di rumah tidak ada makan dan Rafka belum makan sedari pagi, jadi dia belikan saja makanan. Jadi, makanannya enak ya. Rafka mau lagi? Ucap Rendra pada Rafka. Enggak, Rafka udah kenyang. Kalau Om mau beli lagi buat Mama ya Om. Ucap bocah itu. Mamaku belum bangun Om. Mama nggak apa-apa kan? Bocah itu mulai gelisah lagi saat melihat mamanya yang belum bangun. Mama kamu gak apa-apa kok sayang. Sini duduk sama Om. Ucap Rendra dan langsung memangku Rafka. Dia mencium singkat kening bocah itu. Andai Om papa aku pasti senang. Om baik banget sama Mama sama aku. Om mau bantuin Mama tadi. Ucap Rafka. Rendra yang tadi tidak fokus dengan Rafka yang tengah duduk di pangkuannya langsung melihat ke arah bocah itu. Matanya sendu menatap Rafka. Rafka, mau jadi anak Om? Ucap Rendra begitu saja. Rafka mau jadi anak Om, tapi Mama kemarin bilang Om yang kemarin Papa Rendra terus gimana Om? Ucap bocah itu dengan polos. Dia masih mengingat ucapan mamanya kemarin yang bilang kalau pria yang datang bersama mamanya itu papanya. Tapi saat dia keluar lagi pria itu tidak ada. Rendra langsung terdiam mendengar ucapan tersebut. Rafka ingat soal perkataan asal Adiba kemarin. Atau Adiba bilang lagi kalau pria itu ayah Rafka. Tidak bisa. Dia tidak bisa membiarkannya. Dialah ayah Rafka, bukan pria lain. Pria itu bukan papa kamu. Papa kamu Om sayang, bukan pria itu. Om Pap. Rafka, lirik Adiba yang terbangun saat ini. Perkataan Rendra terpotong gara-gara itu. Dia langsung melihat Adiba. Mama! Rafka langsung turun dari pangkuan Rendra dan langsung naik ke atas tempat tidur yang kosong di sebelah mamanya. Kau, ucap Adiba sedikit terkejut saat melihat Rendra yang duduk di sebelahnya melihat ke arahnya saat ini. Kenapa kau ada di sini? Ucap Adiba dan akan duduk. Rendra hanya diam saja dan langsung membantu Adiba untuk duduk. Mama sudah bangun. Mama kenapa bisa tiba-tiba jatuh tadi? Mama nggak apa-apa kan? Pertanyaan-pertanyaan khawatir bocah kecil itu tanyakan pada sang mama. Mama nggak apa-apa sayang, lirik Adiba sambil melihat Rafka. Aku tanya, kenapa kau bisa ada di sini? Kalau kau tidak ada kepentingan pergi dari rumahku, tukas Adiba pada Rendra. Mama jangan gitu. Om Endra yang nolong Mama. Om Endra yang bantu Rafka buat nolong Mama. Pungkas Rafka. Kau dengar anak kita bilang apa? Aku yang menolongmu. Tukas Rendra pada Adiba. Dia anakku. Dia juga anakku. Bilang padanya kalau aku ayahnya, bukan orang itu. Tidak akan aku bilang. Oke, aku yang bilang sekarang. Jangan salahkan aku kalau dia akan membencimu.
ucap Rendra dibarengi ancaman dengan ucapannya. Mama sama Om Dra ngomong apa? Siapa? Yang anak Om siapa? Ucap Rafka yang berada di tengah-tengah pembicaraan orang dewasa itu. Kau atau aku yang bilang? Ucap Rendra pada Adiba yang malah diam dan sesekali melihat Rafka. Aku yang bilang, jawab Adiba terasa berat untuk menjawab. Bagus, sekarang bilang kalau aku ayahnya. Ucap Rendra. Adiba langsung menatap ke arah Rafka yang duduk di kasur sebelahnya. Dia memegang bahu anaknya pelan. Mungkin inilah keputusan terbaik. Benar kata bundanya. Rafka harus tahu siapa ayah kandungnya dan dia tidak ingin dibenci anaknya di kemudian hari. Rafka mau tahu Papa Rafka? Ucap Adiba pada Rafka. Dia sekilas melihat ke arah Rendra yang seperti tidak sabar. Iya, Rafka pengen tahu Papa Rafka. Papa Rafka yang kemarin itu bukan. Tapi kalau dia Papa Rafka, kenapa dia nggak kesini sekarang? Ucap bocah itu pada mamanya. Itu bukan Papa Rafka. Mama salah ngomong kemarin. Terus Papa Rafka siapa, Ma? Rafka punya papa kan, Ma? Ucap bocah itu mulai terlihat sedih dan takut. Dia benar-benar takut. Kalau omongan orang-orang yang dilontarkan padanya sebagai anak haram itu nyata. Mama jawab, Rafka punya papa kan? Ucap bocah itu mulai menangis. Cepatlah jawab, tegas Rendra. Rafka punya papa. Papa Rafka sekarang ada di sini sama Rafka. Mana, Ma? Papa mana? Di sini nggak ada papa, adanya Om Dra. Pungkas bocah itu melihat sekeliling mencari papanya. Om Rendra papa kamu. Dia papa yang selama ini kamu tanyakan sama mama. Om Rendra papa kamu, Rafka. Ucap Adiba berat mengatakan itu, dan dia menitikkan air matanya. Rafka langsung melihat ke arah Rendra yang menatapnya berkaca-kaca. Om papa kamu sayang, sini sama papa. Ucap Rendra mengulurkan tangannya pada sang anak. Om Dra, Papa Rafka, serius, Mah? Ucap Rafka menatap sang mama dan dia langsung menatap Rendra. Matanya berbinar, menatap pria itu. Papa, seru Rafka dan langsung menerima uluran tangan Rendra. Rendra menggendong Rafka. Dia berdiri sambil menggendong putranya dengan bahagia. Akhirnya, yang dia tunggu-tunggu selama ini terwujud juga. Dia menggendong Rafka, memeluknya erat. Ya sayang, ini papa. Ini papa Rafka. Maafin papa ya. Papa minta maaf sama kamu. Papa minta maaf. Papa minta maaf. Papa telat sayang. Ucap Rafka hal yang berada di tempat tidur menitikan air mata haru. Melihat anaknya yang terlihat bahagia. Mengetahui siapa papanya. Sekali lagi bundanya benar. Rafka bahagia saat tahu siapa papanya. Rendra masuk ke dalam kamar dengan membawa nampan yang di atasnya terdapat semangkuk bubur yang baru saja dia buat untuk Adiba barusan. Rafka sendiri berjalan di sebelahnya. Bocah itu sedari tadi mengikuti dirinya kemanapun dia pergi. Hal itu membuatnya senang karena Rafka tidak marah dengannya atau tidak merasa aneh dengannya. Bocah 5 tahun itu justru lengket dengannya saat ini. Aku bawakan bubur untukmu, dimakan. Ucap Rendra menarik kursi di sebelah Adiba yang berbaring di tempat tidur. Mama tadi papa buatin mama bubur ayah. Enak loh. Adu Rafka naik ke tempat tidur di sebelah mamanya. Adiba hanya tersenyum melihat anaknya dan dia beralih pada Rendra. Ia tidak tersenyum sama sekali menatap pria itu. Justru wajahnya tamak serius. Aku tidak lapar, ucapnya dengan dingin. Entah kau bohong atau apa, tapi tolong ini dimakan, kau sakit. Pinta Rendra menatap Adiba yang malah membuang muka darinya. Aku suapi, ayo makan. Ucap Rendra mulai menyendokkan bubur itu. Mama itu papa mau suapin mama. Pungkas Rafka pada sang mama. Mama tidak lapar sayang, mama mau tidur saja ya. Rafka ngobrol sama papa aja ya. Ucap Adiba langsung membaringkan dirinya di kasur. Dia mengabaikan Rendra yang menatapnya dalam diam. Ya sudah, kalau tidak mau makan aku keluar dulu. Ucap Rendra dan langsung berdiri dari duduknya. Papa mau kemana? Jangan pergi lagi. Aku mau sama papa. Seru Rafka saat melihat Rendra yang berdiri. Papa mau pulang dulu sayang. Jawab Rendra menatap nanar anaknya. Rafka langsung turun dari tempat tidur dan dia langsung memeluk kaki sang ayah. Yaitu papanya.
Papa nggak boleh pulang. Papa sama aku sama mama di sini. Ucap Rafka. Mama, Papa nggak boleh pergi kan? Ucap Rafka pada Adiba. Adiba perlahan menegakkan tubuhnya pada melihat sang anak. Rafka sayang, sini nah. Papa kamu mau pulang. Rafka sama mama ya. Ucap Adiba meminta anaknya mendekat padanya saat ini. Enggak, Papa nggak boleh pulang. Papa kan Papa Rendra. Papa juga harus di sini sama Rafka. Ucap bocah kecil tersebut. Rendra menatap sekilas Adiba. Dia sedikit tersenyum menatap perempuan itu yang menatapnya di tempat tidur. Rendra langsung menekuk lututnya, menyamakan tinggi badannya dengan Rafka. Sayang, Papa pulang dulu. Besok Papa kesini lagi ya. Mama kayaknya lagi gak mau ketemu sama Papa. Ucap Rendra memegang bahu kecil bocah itu. Enggak, pokoknya Papa di sini. Iya kan, Ma? Papa di sini. Ucap Rendra merengek pada sang mama. Mama, gak mau Papa di sini sayang. Itu mama kamu diem gak jawab. Mama juga gak mau makan bubur buatan Papa. Artinya Mama gak mau Papa di sini. Besok Papa kesini lagi ya. Adiba melihat kesal ke arah Rendra yang seakan membuat Rafka memihak pria itu. Mama makan bubur buatan Papa, Mama. Rafka berlari kecil ke sebelah mamanya yang menatap papanya aneh. Iya, Mama makan buburnya. Jawab Adiba. Akhirnya dia terpaksa mengucapkan hal itu karena Rafka anaknya yang terus merengek. Yeay, asik. Papa, ayo Papa suapin Mama. Mama mau makan bubur yang dibuat Papa. Rafka begitu senang dan menarik Rendra agar mendekat lagi pada mamanya saat ini. Rendra menahan senyumnya. Dia senang sekali karena berkat anaknya dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dia bersyukur punya anak yang pintar seperti Rafka. Sayang, sini. Papa mau cium kamu. Ucap Rendra menyuruh Rafka mendekat padanya. Saat ini, Rafka langsung menurut ucapan Rendra. Dia mendekati sang papa dan Rendra langsung menciumnya. Pintar, ucap Rendra sambil mengusap rambut putranya itu. Papa, aku mau ke depan bentar ya. Ucap Rafka pada Rendra. Iya, jangan pergi kemana-mana loh. Tugas Rendra. Rafka langsung mengangguk dan dia berlari keluar kamar meninggalkan orang tuanya berdua saja. Kau mau makan kan? Mana, aku suapi. Ucap Rendra yang sudah duduk sambil memegang semangkuk bubur itu. Puas kau, aku bisa makan sendiri. Tugas Adiba dan dia hendak mengambil mangkuk itu dari tangan Rendra, tapi Rendra langsung menjauhkannya. Gak usah, biar aku saja. Kamu mau Rafka nanti marah padamu? Kalau kau makan sendiri, dia bilang aku akan menyuapimu kan? Dia benar-benar anakku ya, membela diriku sekali. Begitu kau akan bilang dia anak orang lain. Sini Rendra menatap Adiba. Sekarang kau bilang anak. Dulu kau kemana? Menyuruh untuk membunuhnya? Ucap Adiba tak kalah sinis. Itu dulu bukan sekarang. Aku juga menyesalinya dan mencari dirimu, tapi papa aku yang menghalang-halanginya. Pukas Rendra. Adiba membuang mukanya malas mendengarkan ucapan Rendra tersebut. Baginya ucapan pria itu hanya omong kosong. Kau tidak percaya? Terserah. Kalau memang kau tidak mempercayainya, kau bisa tanya sendiri pada Jeremy atau pada papaku. Ayo makan, aku suapi. Ucap Rendra mulai menyuapi Adiba. Adiba diam saja, tetapi dia menuruti ucapan Rendra tersebut. Kau sakit memikirkan diriku yang akan mengambil Rafka kan? Kalau aku tahu dia anakku. Rendra menatap Adiba yang melihatnya. Aku tidak akan mengambilnya darimu. Ucap Rendra lagi pada Adiba. Mama ada om yang kata Mama kalau itu Papa kemarin. Ucap Rafka yang masuk ke dalam kamar mengalihkan Rendra dan juga Adiba yang langsung melihat ke arah pintu kamar. Di situ ada Rafka dan juga Tama yang berdiri melihat ke arah dua orang tersebut. Raut wajah Rendra langsung berubah dingin melihat pria di depannya. Sedangkan Tama menatap biasa saja dan dia lebih fokus melihat ke arah Adiba. Bang Tama, kok abang kesini? Ucap Adiba yang terkejut melihat Tama ada di rumahnya saat ini. Iya, tadi abang habis ketemu rekan bisnis. Terus kepikiran kamu, jadi mampir ke sini buat ketemu kamu sama Rafka. Ucap Tama sedikit canggung karena dia melihat ada Rendra juga di rumah Adiba saat ini. Adiba sakit. Anda lebih baik pulang saja. Dia tidak boleh capek. Ucap Rendra yang menaruh bubur di atas nakas dan dia menghampiri Tama. Kamu sakit apa? Tama akan mendekati Adiba tapi Rendra menahannya. Dia hamil muda, makanya badannya lemas. Kau pergi saja.
Usir Rendra pada Tama. Jangan asal kamu, tukas Adiba. Tama melihat ke arah Adiba yang protes akan perkataan Rendra barusan. Dia tentu saja tidak begitu percaya pada ucapan Rendra. Masuk saja bang, aku nggak apa-apa kok, ucap Adiba. Ucapan Adiba itu membuat Rendra menatap tidak suka. Aku rasa aku pergi saja ya. Kamu sedang ada tamu. Lain kali aku ketemu dirimu lagi ya. Jaga diri baik-baik. Abang gak mau kamu kenapa-napa, ucap Tama pada Adiba. Gak usah bikin drama romantis di depan gue. Udah lo pergi, ucap Rendra langsung mengusir Tama. Dia sedikit mendorong Tama dan menutup pintu kamarnya. Setelah sang anak masuk ke dalam kamar, aku peringatkan padamu, jangan ganggu calon istriku lagi, ucap Rendra di depan wajah Tama. Terserah diriku. Dia tidak merasa terganggu denganku, malah dia merasa terganggu denganmu, ucap Tama. Itu untuk sementara, dan dia tidak akan begitu lagi padaku, karena aku ayah dari Rafka. Pergi dari sini, usir Rendra. Oke, aku akan pergi, tapi aku tidak akan menuruti untuk menjauhi Adiba. Adiba segalanya bagiku, mengerti? Aku titip dia, ucap Tama sebelum pergi dari hadapan Rendra saat ini. Rendra hanya mengepalkan tangannya saja, menatap Tama yang sudah pergi menuju pintu keluar saat ini.